Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin menyampaikan materi ekonomi kelas 10, yaitu permintaan dan penawaran. Simak baik-baik. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran. Kemudian tujuan yang kedua, mendeskripsikan fungsi permintaan dan penawaran. Selanjutnya, menjelaskan kurva dan hukum permintaan serta penawaran. Kemudian, mengidentifikasi proses terbentuknya harga keseimbangan. Kemudian yang kelima, menganalisis dan menggambarkan kurva permintaan dan kurva penawaran dengan tepat. Kemudian yang terakhir, tujuan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas ya, keseimbangan di pasar melalui media lisan dan tulisan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian permintaan. Apa itu permintaan? Ya, permintaan adalah jumlah keseluruhan dari barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kalian lihat ya. Faktor yang pertama adalah tingkat harga tadi yang kita sudah jelaskan ya. Semakin mahal harga suatu barang, maka permintaan konsumen semakin menurun ya. Kemudian pendapatan. Konsumen dengan pendapatannya juga bisa mempengaruhi daya beli atau jumlah permintaan ya. Misalnya konsumen dengan penghasilan yang rendah tentu akan mengelola keuangannya dengan baik ya, akan memilih barang-barang yang penting untuk dibeli ya. Ini maksud dari faktor pendapatan yang mempengaruhi permintaan. Kemudian yang ketiga ada barang pengganti. Barang pengganti misalnya kalau dulu masyarakat menggunakan minyak tanah untuk memasak ya, minyak tanah dengan kompor sumbu ya. Lambat laun ada barang pengganti, yaitu apa? Kompor gas. Maka permintaan akan minyak tanah juga berkurang karena sudah ada barang pengganti, yaitu gas LPG. Kemudian yang keempat perkiraan harga ya. Kemudian yang kelima jumlah konsumen. Ini jumlah konsumen bisa juga dikaitkan dengan jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin tinggi tingkat permintaan akan barang ya. Termasuk Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang banyak. Kemudian yang terakhir intensitas kebutuhan. Jadi ada 6 faktor yang mempengaruhi permintaan. Sejauh ini bisa difahami? Ya, tadi ada permintaan, sekarang kita bahas tentang penawaran ya. Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu dan pada tingkat tertentu ya. Yang kita garis bawahi adalah penawaran ini banyaknya barang yang ditawarkan atau dijual oleh produsen atau dijual oleh penjual ya. Kalau tadi permintaan adalah barang yang diminta ya, pelakunya siapa? Konsumen. Kalau untuk penawaran ini pelakunya adalah penjual atau produsen. Lanjut pada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada yang pertama harga barang itu sendiri. Kemudian harga barang lain yang terkait. Harga faktor produksi, biaya produksi, teknologi produksi. Semakin canggih
teknologi yang digunakan dalam perusahaan, maka akan mempengaruhi tingkat penawaran. Semakin banyak tentunya ya yang dihasilkan. Kemudian jumlah pedagang atau penjual, yang ketujuh tujuan perusahaan, dan yang kedelapan adalah kebijakan pemerintah ya. Lanjut pada fungsi permintaan dan penawaran. Sekarang kita bahas fungsi permintaannya dulu. Fungsi permintaan QD sama dengan F ya, dalam kurung PD. Keterangannya QD adalah jumlah permintaan, F adalah fungsi, PD adalah satuan harga. PD ini dari P-nya adalah price ya. Price dalam bahasa Inggris berarti harga, satuan harga. Kemudian fungsi permintaannya dengan simbol QS ya. Q adalah quantity, S-nya adalah supply. Supply adalah penawaran ya. QS sama dengan F kali PS ya. QS-nya jumlah penawaran, F-nya fungsi, PS-nya adalah harga satuan penawaran. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait ini ya dalam diskusi nanti. Nah, ini adalah kurva permintaannya. Kurva permintaan itu bentuknya seperti ini ya. Jadi berlawanan atau slope-nya negatif ya. Jadi bila mana harga 5.000, maka jumlah permintaannya sebesar 5 unit ya. Kemudian bila harga naik menjadi 10.000, permintaannya berkurang menjadi 4 ya. Ketika harga naik 15.000, permintaannya berkurang menjadi 3 unit. Seterusnya sampai harga termahal di situ berapa? 25.000. Dengan harga 25.000, jumlah yang diminta hanya 1 unit. Ini menandakan semakin mahal harga suatu barang, maka semakin rendah tingkat permintaan ya. Rendahnya permintaan akan barang tersebut. Nah, ini kita bisa lihat hukumnya. Jadi dari kurva tadi kita bisa ambil kesimpulan dalam hukum permintaan ya. Semakin turun tingkat harganya, maka semakin banyak juga jumlah barang yang diminta. Ini kalau harganya apa tadi? Turun atau murah. Kemudian sebaliknya, semakin naik harga suatu barang, maka semakin sedikit pula jumlah barang yang diminta atau mempengaruhi tingkat barang yang diminta atau jumlah barang yang diminta tawarkan, sehingga terbentuklah kurva seperti ini ya. Ini yang disebut dengan kurva dari harga keseimbangan. Ada E ini adalah equilibrium ya, titik impas atau titik bertemunya permintaan dan penawaran ya. Jadi pada harga berapa di situ? Berapa ribu? Titik E ini ada pada harga 15.000 dengan jumlah 15 unit. Jadi ini baik permintaan atau penawarannya dengan jumlah yang sama, yaitu 15 unit pada harga 15.000. Ini kan tadi disebut dengan kurva permintaannya. Kemudian ini adalah kurva penawarannya. Kita jadikan satu dalam bentuk kurva, akan ada titik temu di sini. Titik temu ini kita sebut dengan titik equilibrium ya. Atau kita sebut kurva ini adalah kurva dari harga keseimbangan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa? Untuk memperjelas materi kita kali ini terkait dengan permintaan dan penawaran, mari kita tonton video berikut ini. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran.
Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di Rp6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti, saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Baiklah anak-anak, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini.
Ibu harap kalian belajar juga di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga materi kita pada kesempatan kali ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.